Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nata Saira Rizky, nomor absen 21 dari kelas 11 TCKT 2. Di sini kita akan membahas Internet Gateway. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengenalan Internet Gateway, yang kedua tahapan konfigurasi NAT, yang ketiga konsep konfigurasi WAN, yang keempat konfigurasi WAN dengan metode DHCP client, yang kelima konfigurasi WAN dengan metode manual, yang keenam konfigurasi LAN, yang ketujuh konfigurasi NAT, yang kedelapan NAT trick, yang kesembilan perapihan konfigurasi, lalu yang terakhir ada ARP. Nah, di sini saya akan membuat lab baru. Pastikan kalian itu sudah membuka VMware, lalu kalian bisa masuk menggunakan IP-nya. Nah, di sini untuk labnya itu namanya adalah Internet Gateway. Lalu kalau sudah, kita bisa add. Nah, nantinya itu kita akan membuat topologi seperti ini. Kita klik kanan lalu pilih network. Untuk namanya itu net, lalu untuk tipenya itu management cloud. Lalu kita save. Lalu kita klik kanan lagi. Kita akan membuat routernya, kita klik node. Lalu kita pilih yang MikroTik Router OS. Kita scroll di bagian RAM. Saya akan ubah menjadi 64. Lalu yang di bagian Kemu option kita hapus saja semuanya. Lalu kita save. Lalu kita itu akan menambahkan switch. Untuk menambahkan switch, kita itu bisa mengunduh filenya terlebih dahulu. Kita bisa cari di browser dengan mengetikkan LabHub. Lalu kita masuk. Kita buka websitenya. Kita pilih yang add-ons. Lalu IOL. Bin. Kita scroll. Lalu kita pilih download yang ini. Kita bisa klik download. Kalau sudah mendownloadnya, kita bisa masuk ke WinSCP. Kita open, kita login. Kita masukkan IP-nya 192.168.231.130. Untuk username-nya itu root. Lalu passwordnya itu pnet, karena saya belum mengubahnya. Lalu kita login. Lalu kita bisa pilih file yang tadi sudah kita download, kita klik kanan. Lalu kita klik yang upload. Lalu kita oke. Nah, di sini sudah kita upload. Kita bisa masuk ke Pinet Lab-nya. Kita close dulu. Kita ke sistem. Sistem setting. Lalu kita klik fix permission. Oke, lalu kita bisa buka lagi Internet Gateway-nya. Kita open. Kita klik kanan, lalu kita pilih node. Lalu kita pilih yang Cisco IOL. Kita pilih yang icon. Di sini untuk icon kalian bisa search, bisa searching switch. Nah, di sini kita pilih yang switch .png. Lalu kita select. Untuk namanya, saya akan mengubah menjadi SW strip Cisco. Lalu kalau sudah, kita bisa save. Lalu di sini saya itu akan menambahkan 5 VPCS atau Virtual PC Simulator. Oke, untuk menambahkannya kalian bisa klik kanan, lalu bisa pilih node. Kita pilih yang ini, Virtual PC.
Untuk namanya itu VPC1. Lalu kita save. Kita lakukan juga dengan PC-PC lainnya. Nah, kalau sudah, kita itu akan menghubungkan semuanya. Kita bisa klik yang net atau ISP ke Mikrotik. Di sini kita menggunakan Ether 1. Lalu dari router port ke switch, lalu dari switch ke VPC. Kita save. Lalu dari switch ke VPC 4. Nah, itu terjadi interface is exhausted. Jadi kita itu harus men-setting interface-nya. Kita cancel terlebih dahulu. Untuk men-settingnya, kita klik ini, edit. Lalu di bagian Ethernet itu kita naikkan menjadi 6. Lalu kalau sudah, kita bisa klik save. Lalu kita coba lagi. Nah, di sini sudah bisa. Lalu kita sambungkan juga ke VPC 5. Kita save. Setelah mempersiapkan topologinya, di sini itu kita akan mengkonfigurasi internet gateway-nya. Lalu bagaimana sih caranya kita untuk mengkonfigurasi internet gateway-nya? Pertama-tama, kita itu harus mengkonfigurasi WAN-nya terlebih dahulu, atau Wide Area Network. Berarti kita itu akan mengkoneksikan antara Mikrotik ke ISP yang ini. Jadi nanti DHCP client atau ISP itu akan bertindak sebagai DHCP server yang kemudian akan memberikan IP secara otomatis ke router Mikrotik kita. Jadi si net atau ISP ini itu akan menjadi DHCP server yang akan memberikan IP ke DHCP client, yaitu Mikrotik kita. Setelah mengkonfigurasi WAN, kita itu akan mengkonfigurasikan yang LAN atau Local Area Network. Jadi kita itu akan mengkonfigurasikan router itu ke klien-klien yang ada di sini. Setelah mengkonfigurasikan LAN, kita itu akan mengkonfigurasi yang NAT atau Network Address Translation. Jadi NAT itu digunakan untuk mentranslate IP private ke IP public ataupun sebaliknya. VPC ini itu pasti memiliki IP private, maka kita itu akan menggunakan NAT agar bisa mengakses internet dengan cara pemilihan chain, pemilihan out interface, dan juga pemilihan action. Kita masuk ke materi mengenai konfigurasi WAN. Nah, jadi untuk konfigurasi WAN itu ada 2 cara, yaitu DHCP dan juga static atau manual. Nah, DHCP itu bisa digunakan ketika si ISP itu menyediakan layanan DHCP server. Nah, kita itu akan mengkonfigurasi baik yang DHCP maupun static atau manualnya. Kita nyalakan dulu semuanya. Kecuali yang di sini, yang switch. Untuk konfigurasi WAN yang di DHCP itu juga terbagi menjadi 2, yaitu menggunakan CLI dan juga dia menggunakan GUI. Lalu kita login. Parameter yang akan kita dapatkan itu ada 3, yaitu IP address, DNS, dan juga gateway. Nah, untuk mengeceknya kita bisa ketikkan IP, DHCP, client, print. Nah, jadi ini merupakan IP DHCP client yang kita dapatkan secara default. Nah, kita itu akan menghapus IP ini, dan kita akan belajar mulai dari 0. Untuk menghapusnya, kita bisa mengetikkan IP DHCP client, lalu kita print detail. Nah, di sini tuh ada parameter yang sudah saya sebutkan tadi. Ini tuh merupakan IP address,
gateway, lalu DNS-nya. Nah, kita catat yang bagian gateway-nya, yaitu 192.168.231.2. Lalu kita bisa hapus IP-nya, kita harus mengecek nomornya terlebih dahulu. IP address print. Nah, ini berada di number 0. Berarti kita menggunakan remove number sama dengan 0. Lalu kita enter. Kalau sudah, kita bisa ketikkan print. Nah, di sini IP address-nya itu sudah hilang, sudah terhapus. Lalu kita akan mengkonfigurasi yang IP address. Untuk menambahkan IP-nya, kalian bisa ketikkan IP dhcp strip client at interface sama dengan ether 1. Disable sama dengan no. Sudah. Kita ketikkan IP address print. Nah, di sini IP address-nya itu sudah ada ya. Lalu di sini saya akan mempraktikkan yang mode GUI. Kita bisa ke Winbox. Di sini saya akan login menggunakan MAC address dengan user nada. Lalu kita connect. Nah, di sini kita bisa masuk ke IP, lalu DHCP client. Lalu kita di sini tuh bisa lihat ada IP, yaitu merupakan IP hasil konfigurasi kita di sini. Kita bisa hapus saja. Lalu kita klik icon plus. Nah, di sini untuk interface saya memakai Ether 1. Di sini use peer DNS dan use peer NTP itu wajib dicentang. Lalu kita klik apply. Lalu kita cek statusnya. Nah, di sini sudah ada IP address, gateway, dan juga DNS-nya. Lalu kita klik OK. Lalu kita bisa masuk ke new terminal. Di sini kita bisa ping 8.8.8.8. Nah, di sini kita sudah TTL. Setelah tadi kita mempraktikkan yang DHCP, di sini saya akan mempraktikkan yang statik atau yang manual. Kita akan hapus terlebih dahulu IP address-nya. Kita ketikkan IP address remove number sama dengan 0. Lalu kita enter. Lalu kita cek lagi IP address print. Nah, di sini sudah terhapus. Lalu kita bisa konfigurasi IP address-nya terlebih dahulu. IP address add address di sini kita tambahkan address-nya 192.168. Lalu kita lihat gateway-nya terlebih dahulu, itu 231 titik. Nah, kalau di sini itu terserah kalian bisa menggunakan angka apa saja. Di sini saya menggunakan angka 21. Lalu jangan lupa slice 24. Lalu interface-nya itu letakkan di ether 1 juga. Kita enter. Lalu kita bisa ketikkan IP address print. Nah, di sini IP address-nya sudah ada. Lalu kita bisa ping gateway-nya. Nah, di sini sudah TTL. Setelah mengkonfigurasi IP address, di sini saya akan mengkonfigurasi gateway-nya. Kita bisa cek menggunakan IP root print.
Nah, di sini gateway-nya itu belum ada IP-nya. Masih Ether 1. Untuk menambahkannya itu bisa menggunakan IP root at gateway sama dengan 192.168.231.2. Lalu kita lihat lagi IP root print. Nah, di sini sudah ada IP-nya. Lalu setelah mengkonfigurasi gateway, di sini saya akan mengkonfigurasi yang DNS. Kita bisa ketik IP DNS set server sama dengan 8.8.8.8. Lalu kalau sudah, kita bisa cek menggunakan IP DNS print. Nah, di sini servernya itu akan ada 8.8.8.8-nya. Lalu kita bisa ping. Kita ketikkan ping 8.8.8.8. Kita enter. Nah, di sini hasilnya itu TTL. Lalu kita juga bisa ping google.com. Kita enter. Nah, ini ada timeout. Kita coba ping lagi. Ping google.com. Nah, di sini sudah TTL ya. Lalu saya akan coba konfigurasi yang di Winbox. Kita bisa ke IP, ke addresses. Di sini kita bisa hapus terlebih dahulu. Lalu kita klik icon plus. Lalu kita ketik IP-nya 192.168.231.21. Di sini saya akan mengisikan IP-nya itu sama seperti tadi. Klik apply. Nah, internetnya itu 1, maka secara otomatis networknya itu seperti ini. Lalu kita konfigurasi gateway-nya. Kita bisa ke IP, lalu root. Kita hapus dulu yang ini. Lalu kita bisa klik tanda plus. Lalu kita isikan gateway-nya yaitu 192.168.231.2. Lalu kalau sudah, kita bisa klik apply, lalu OK. Untuk konfigurasi DNS-nya, kita bisa ke IP lagi, lalu pilih yang DNS. Nah, di sini secara otomatis servernya itu 8.8.8.8. Setelah tadi kita mengkonfigurasi WAN, sekarang kita akan mengkonfigurasi LAN-nya. Kita bisa ke IP, lalu addresses. Lalu kita klik icon tanda plus. Di sini untuk address-nya kita menggunakan 192.168.88, bukan 231, lalu titik 1. Jangan lupa slice-nya yaitu slice 24. Lalu di sini kita itu memakai Ether 2. Kalau sudah, kita bisa apply, lalu OK. Lalu kita akan mengkonfigurasi DHCP server. Kita ke IP, lalu DHCP server, lalu DHCP setup. Di sini sama juga menggunakan Ether 2. Kita next. Nah, ini merupakan IP gateway-nya. Nah, ini merupakan IP gateway-nya. Kita next. Lalu ini merupakan range IP yang akan didapatkan oleh klien-kliennya nanti. Nah, untuk bagian DNS itu kita ganti menjadi 8.8.8.8. Kalau sudah, kita next. Ini default saja, lalu kita next.
Lalu kita oke. Lalu kita akan uji apakah sudah mendapatkan IP atau belum. Di VPC-nya kita klik 2 kali. Di sini kita akan merequest IP-nya. Kita bisa ketikkan IP DHCP. Kita enter. Nah, ini akan muncul DORA atau Discover Over Request dan Acknowledge. Nah, di sini sudah muncul IP-nya. Ini untuk IP-nya itu 254. Lalu saat kita ketikkan show IP, untuk IP-nya itu sama ya, yaitu 254. Lalu saya akan cek yang VPC 2. Kita ketikkan IP DHCP. Nah, di sini IP-nya itu 253. Lalu kita ke VPC 3. Kita ketikkan IP DHCP. Nah, di sini IP-nya itu 252. Ke VPC 4, kita ketikkan IP DHCP. Di sini untuk IP-nya itu 251. Kita cek juga VPC 5. Kita ketikkan IP DHCP. Nah, di sini juga sudah memperoleh IP-nya yaitu 250. Setelah tadi mengkonfigurasi LAN, di sini saya akan langsung mengkonfigurasi yang NAT agar semua PC ini itu bisa diinternetkan. Di Winwork, kalian bisa ke IP, lalu firewall, lalu NAT, lalu kita klik tanda plus. Di sini untuk chain-nya itu default saja, yaitu ini. Lalu di bagian out interface itu menggunakan enter 1 karena ini itu mengarah ke ISP-nya itu enter 1. Kita ke bagian action. Lalu kita pilih masquerade. Lalu sudah kita apply. Lalu oke. Lalu kita bisa ping 8.8.8.8 di VPC 1. Nah, di sini sudah TTL. Lalu kita juga ping google.com. Nah, di sini ping google.com-nya juga sudah TTL. Di VPC 2 juga sudah TTL, di VPC 3 sudah TTL, VPC 4 sudah TTL, dan VPC 5 juga sudah TTL. Kita lanjut ke materi terakhir, yaitu mengenai ARP atau Address Resolution Protocol. Nah, ARP itu ketika kita merequest ping 8.8.8.8 dan juga ping google.com, ARP itu akan mencatatnya. Nah, untuk melihatnya kita bisa ke Winbox, IP. Lalu di sini ada yang namanya ARP. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini bisa dilihat, ini merupakan IP yang sudah merequest ping 8.8.8.8 dan juga ping google.com. Dan di sini bisa lihat ada IP 254, 253, 252, 251, dan 250. Sekian pada pembahasan video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.